Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak kelas 6 yang dirahmati Allah? Berjumpa lagi bersama dengan Pak Lukman. Kali ini tetap bersama mata pelajaran kesayangan kita, yaitu sains. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa berada dalam kesehatan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih tetap semangat ya, walaupun kita belajarnya masih secara daring atau dalam jaringan. Baik anak-anak, kita mulaikan dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar di materi yang ke-6, masih berkaitan dengan materi sebelumnya tentang ekosistem dan kerusakan ekosistem. Kali ini kita akan membahas tentang akibat dari kerusakan ekosistem itu, salah satunya adalah hewan dan tumbuhan terancam punah di Indonesia. Nah, mari kita akan mengenal lebih lanjut tentang hewan dan tumbuhan tersebut. Nah, apakah sudah disiapkan buku catatannya? Alhamdulillah, kalau sudah disiapkan, mari kita simak bersama-sama. Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa kerusakan ekosistem akan banyak menyebabkan masalah dan juga dapat menimbulkan bencana alam bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti ekosistem hutan, di mana hutan memiliki fungsi yang sangat banyak. Di antara fungsi hutan itu adalah yang pertama sebagai penyerap karbon dioksida dan penyuplai oksigen di bumi. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika kita bernafas, kita menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Namun sebaliknya bagi tumbuhan atau pepohonan, mereka sebaliknya malah menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen di siang hari. Nah, itulah kenapa ketika hutan masih banyak di suatu tempat, maka oksigennya melimpah dan juga udaranya juga akan sejuk. Kemudian yang kedua, fungsi hutan adalah sebagai habitat atau tempat tinggal berbagai macam hewan dan tumbuhan. Yang berikutnya, fungsi hutan adalah menyimpan cadangan air, di mana air hujan ketika dia turun ke bumi, maka akan diserap segera oleh akar-akar pepohonan, di mana akar pepohonan itu akan menyimpan cadangan air tersebut sebagai mata air. Nah, sebaliknya, kalau kemudian air hujan tersebut tidak lagi ada yang menyerap, maka akan terjadi bencana seperti banjir dan longsor. Maka fungsi hutan berikutnya adalah untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor. Inilah beberapa fungsi dari hutan. Anak-anak sekalian, kita tadi membahas bahwa hutan sebagai habitat berbagai hewan dan tumbuhan. Nah, maka dari itu, jika hutan banyak ditebang atau digunduli, maka tentu saja akan banyak hewan dan tumbuhan yang kehilangan tempat tinggal mereka atau habitat mereka. Ditambah lagi, ada kegiatan manusia seperti berburu hewan secara liar, menangkapi mereka, membuat banyak hewan dan tumbuhan terancam punah. Nah, mari kita lihat sekarang hewan dan tumbuhan yang terancam punah yang ada di negeri kita, Indonesia. Apa saja ya? Ayo kita simak. Hewan yang terancam punah di Indonesia, antara lain yang pertama adalah orangutan. Orangutan ini banyak tinggal di hutan di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Mereka banyak diburu dan dibunuh karena dianggap sebagai hama yang merusak kebun warga. Padahal kalau kita lihat, mengapa mereka merusak kebun warga? Karena banyak hutan yang telah ditebang dan digunduli, sehingga mereka tidak memiliki tempat tinggal dan tentu saja tidak bisa mendapatkan makanan yang cukup. Sehingga akhirnya mereka menyerang ataupun mengganggu kebun milik warga. Yang berikutnya adalah ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini sesuai dengan namanya,
tentu saja tinggal di hutan-hutan daerah Sumatera. Hewan predator ini banyak diburu oleh manusia untuk diambil kulitnya, bulunya, dan juga dagingnya untuk dijual. Dibunuh juga karena ada beberapa kasus mereka menyerang perumahan warga. Nah, kenapa mereka menyerang? Tentu saja sama seperti orang hutan tadi, karena banyak hutan yang telah ditebang dan digunduli sehingga mereka kehilangan habitat atau tempat tinggal mereka, sehingga mereka pun kekurangan bahan makanan. Hewan berikutnya adalah komodo. Komodo atau kadal raksasa ini adalah hewan endemi atau hewan yang hanya ada di daerah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Komodo. Semakin berkurangnya daerah tempat tinggal mereka, karena lahan tempat mereka tinggal banyak kemudian didirikan perumahan, dan mereka pun banyak ditangkap untuk dijual, sehingga jumlah mereka semakin sedikit. Hewan berikutnya adalah anoa. Anoa ini hewan yang mirip sapi, tapi lebih kecil tubuhnya, banyak dijumpai di daerah Sulawesi Tenggara. Hewan ini menjadi langka karena banyak hutan yang ditebang, di mana hutan adalah tempat tinggal mereka, habitat mereka, dan mereka pun banyak ditangkap oleh manusia. Kemudian ada badak bercula 1 dan badak bercula 2. Hewan badak ini adalah hewan unik yang ada di Indonesia. Dan mereka hanya ada di daerah tertentu saja, seperti badak bercula 1 atau disebut juga badak Jawa. Mereka tinggal ada di daerah ujung kulon Banten. Sedangkan badak bercula 2 atau disebut juga badak Sumatera ada di Taman Nasional Kerinci Seblat di daerah Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Nah, mereka ini banyak diburu oleh manusia hanya untuk diambil culanya untuk dijual. Kasihan ya mereka. Nah, jumlah mereka semakin berkurang setiap tahun. Nah, kalau hewan ini pasti sudah tahu ya. Ini adalah gajah. Gajah masih banyak atau ada di Taman Nasional Waikambas, Provinsi Lampung. Nah, tapi sayangnya mereka ini banyak diburu oleh manusia untuk diambil gadingnya, untuk dijual, karena memiliki harga yang cukup mahal. Hewan berikutnya adalah burung cendrawasih. Burung cantik ini khas daerah Papua. Mereka menjadi langka karena banyak diburu oleh manusia karena kecantikan burung ini untuk dijual. Tentu saja memiliki harga yang cukup mahal. Hewan berikutnya adalah burung jalak Bali. Sesuai dengan namanya, burung ini banyak tinggal di daerah Provinsi Bali. Nah, sama seperti halnya burung cendrawasih, mereka banyak ditangkap oleh manusia untuk dijual. Nah, anak sekalian, inilah tadi hewan-hewan yang terancam punah. Nah, bagaimana dengan tumbuhan-tumbuhan yang terancam punah? Mari kita lihat, antara lain yang pertama ada Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi ini termasuk bunga terbesar di dunia. Mereka masih ada dijumpai di hutan di daerah Provinsi Bengkulu. Bunga yang mengeluarkan bau seperti bau bangkai ini, di mana mereka menarik lalat atau serangga lainnya untuk melakukan penyerbukan. Nah, mereka juga jarang sekali tumbuh. Artinya tidak selalu tumbuh sepanjang tahun. Kemudian tumbuhan berikutnya yang langka adalah pohon cendana. Pohon ini masih tumbuh di daerah Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Keunikan pohon ini
memiliki kayu yang mengeluarkan bau yang harum, sehingga banyak ditebang oleh manusia untuk sebagai bahan kerajinan ukiran kayu dan menjadi bahan dasar kosmetika. Tumbuhan berikutnya adalah tumbuhan khas Indonesia, yaitu anggrek hitam. Anggrek hitam ini masih bisa ditemukan di daerah Papua, karena memang anggrek hitam ini adalah tumbuhan asli Papua. Tumbuhan ini terancam punah karena banyak ditebangnya hutan yang menjadi habitat mereka. Kemudian tumbuhan berikutnya adalah pohon gaharu. Pohon gaharu ini masih ada di hutan Kalimantan. Pohon ini pun mengeluarkan bau yang khas, dan pohon ini banyak dicari sebagai bahan pembuatan parfum, kosmetika, dan obat. Dan bayangkan ya, pohon ini harganya sangat mahal. 1 kilogramnya saja dihargai $15.000, atau kalau dirupiahkan sekitar 200 jutaan. Wajar kalau kemudian banyak orang yang berburu pohon ini untuk dijual. Tumbuhan berikutnya adalah bunga edelweiss. Nah, bunga edelweiss ini adalah tumbuhan khas yang hanya tumbuh di daerah puncak pegunungan di Indonesia. Contohnya di Gunung Gede Pangrango, Gunung Rinjani, dan Gunung Merbabu. Dan bunga ini hanya mekar di bulan April sampai dengan Agustus. Nah, kenapa bunga ini menjadi langka? Karena bunga ini sangat menarik, karena bunga ini tidak bisa layu. Maka dia disebut juga sebagai bunga abadi. Banyak dari orang-orang yang mendaki gunung, mereka kemudian memetiknya sebagai oleh-oleh. Nah, hal ini tentu saja tidak diperbolehkan, karena bunga ini termasuk bunga yang dilindungi karena terancam punah. Kemudian tumbuhan berikutnya adalah pohon ulin. Pohon ulin adalah tumbuhan yang tumbuh di hutan Kalimantan, dan tumbuhan ini dijuluki sebagai kayu besi karena memiliki tekstur yang sangat keras, hampir seperti besi. Nah, karena itulah kemudian banyak ditebang oleh manusia sebagai bahan bangunan karena dia sangat kuat dan awet. Nah, ditambah juga karena harganya yang cukup mahal sehingga banyak orang yang berburu kayu ini untuk dijual. Maka ini membuat semakin berkurang jumlah kayu ulin di hutan-hutan Kalimantan. Nah, demikianlah anak-anak. Kalau kita lihat tadi ada hewan dan tumbuhan beberapa yang langka di Indonesia, maka kita menjadi tahu bahwa betapa pentingnya kita harus menjaga kelestarian ekosistem di alam. Di antaranya adalah menjaga kelestarian hutan, karena di hutan adalah tempat tinggal bagi hewan dan tumbuhan. Sehingga dengan adanya kelestarian hutan, tentu saja akan tetap berlangsung kehidupan hewan dan tumbuhan yang baik, dan akan juga menjaga kelestarian mereka. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Pak Luman cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.